Setumpuk permasalahan rumah tangga sedang dihadapi oleh Kiwil dan kedua istrinya Rohima dan Megi Wulandari. Setelah sebelumnya Rohima dan Megi Wulandari mengakui adanya ketidakharmonisan di antara mereka, kini keduanya menjalani mediasi. Lantas seperti apakah momen haru yang terjadi ketika keduanya menghapus air mata di wajah sang suami? Simak liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi on the Weekend. Aku juga minta maaf ya, yang sebesar-besarnya tadi kan sudah diketahui sama Mbak Rohima, dan saya berharap semua ada hikmahnya, dan saya merasakan ini adalah awal yang baru. Semoga kedepannya sampai saya kembali ke ilahi dan Mbak Rohima bisa baik. Selalu ada cobaan yang seakan menguji keutuhan sebuah baligai rumah tangga, termasuk rumah tangga komedian Kiwil yang dibangun bersama Rohima dan Megi Wulandari. Jika beberapa minggu belakangan rumah tangga mereka diselimuti kabar tak sedap, baik rencana gugatan cerai Megi Wulandari hingga kabar kedekatan Kiwil dengan beberapa wanita serta ketidakharmonisan hubungan Rohima dengan Megi, maka kemarin setumpuk permasalahan seolah luluh. Hal tersebut terjadi lantaran ketiganya menjalani mediasi dengan duduk bersama untuk mengakhiri kisruh rumah tangga mereka. Tak ada lagi amarah atau keegoisan di antara mereka. Suasana bahkan sempat haru biru lantaran Kiwil, Rohima dan Megi saling menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf. Aku juga minta maaf ya, yang sebesar-besarnya tadi kan sudah diketahui sama Mbak Rohima, dan saya berharap semua ada hikmahnya, dan saya merasakan ini adalah awal yang baru. Semoga kedepannya sampai saya kembali ke ilahi dan Mbak Rohima bisa baik, dan saya bisa menjadi adik buat dia yang bukan cuma di mulut saja, dan saya bisa bahagia semuanya karena apa yang saya miliki. Sungguh saya miliki semuanya adalah milik kita bertiga. Hidup saya mati saya serahkan kepada Allah. Apabila saya kembali kerja, jadi saya lebih dulu berarti saya titipkan anak-anak saya kepada Mbak Rohima, dan segala apa yang saya miliki menjadi milik kita bertiga, bukan milik saya sendiri. Dan mungkin semua ini terjadi karena kesibukan saya dan keegoisan saya, dan jarangnya kita berkumpul. Insya Allah dengan semua ini ada hikmahnya, dan kita benar-benar bisa menjadi contoh yang baik untuk semua orang yang berpoligami. Amin. Kalau bisa sih kalau udah hidayah buat saya ya. Ini depan Allah, dan saya memohon janji kepada semua orang. Saya bilang sama semua orang bahwa saya adalah orang yang pantangan bercerai mereka. Kalau melihat mereka tuh ribut, berantem, saya sedih dalam arti kata kenapa saya nggak bisa menjaga mereka. Beban saya itu berat. Saya bilang sama mereka, Ma, Bu, ya, saya dalam sholat selalu berdoa, ya Allah, seandainya kau berikan aku pahala pada hari ini, berikan kepada mereka berdua. Mereka istri-istri yang baik, ibu-ibu yang baik. Kalau kau jadikan aku surga, berikan kepada mereka. Saya nggak pantas mendapatkan surga, Bu, ya Allah. Mereka kuliah, ya Allah. Saya terima kasih banget sama Pak Kiai yang udah memberikan kita kesempatan untuk bisa curhat sama Pak Kiai. Saya sekarang udah tahu maunya Megi gimana, maunya Emma gimana. Adapun saya serahkan semua sama Allah. Kalau saya dulu laki-laki agak sempurna, saya cuma pengen belajar memahami apa sih kemauan istri. Memang saya masih kurang, sangat-sangat kurang. Tapi mulai dari sekarang saya berusaha lebih dekat lagi sama mereka. Mudah-mudahan mereka menerima kekurangan saya. Karena kalau mereka menerima kekurangan saya, insya Allah akan memberikan kelebihan buat mereka juga. Itu aja sih. Untuk saya juga minta maaf juga ya sama Ustaz, sudah terlalu banyak merepotkan Ustaz untuk bisa mencurahkan semua isi hati saya sama Ustaz. Dan buat suami saya juga, mudah-mudahan kedepannya jadi suami yang super hebat untuk kedua istrinya dan untuk ke-6 anak.
Amin ya Allah. Mudah-mudahan menjadi imam yang paling hebat dan bisa dicontoh sama semua orang. Amin ya Allah. Oke. Banyak pertengkaran yang telah mereka lewati untuk sampai pada momentum penuh keharuan seperti ini. Sebelum permasalahan semakin runyam, Kiwil mengakui bahwa dirinya sempat menghindar dari kedua istrinya untuk mencari solusi terbaik. Namun hal tersebut justru membuat permasalahan semakin bertumpuk-tumpuk. Namun setelah 2 minggu menjalani mediasi secara terpisah, Kiwil sebagai seorang suami akhirnya menyadari di mana letak kesalahannya hingga tak mampu mengayomi kedua istrinya. Alhamdulillah saya bisa ngerti. Pakai bilang, Wil, alhamdulillah Maggie sekarang udah begini, teman sekarang begini, terus gimana Pak Kiai? Ya udah besok kita kan sampai sekarang ini seperti ini, alhamdulillah. Kita semua sudah Maggie lapar, Emma lapar, saya juga lapar. Mudah-mudahan keluarga saya juga tidak ada masalah lagi. Dan saya juga mungkin harus banyak jaga mulut saya, jaga sikap saya, supaya nggak menyakiti mereka lagi, supaya nggak sampai menyinggung perasaan mereka lagi. Ya saya lebih banyak berusaha untuk ya berhati-hati lah, dan selalu banyak memberikan perhatian kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan itu mereka harus kasih penjelasan gitu, supaya mereka nggak salah paham lagi. Itu aja sih. Pelik hubungan antara istri pertama dan kedua yang sempat mengancam keretakan rumah tangga mereka, tetapi juga kabar kedekatan Kiwil dengan wanita bernama Charma dan juga Riri Aris. Sempat bungkam tentang sosok wanita-wanita yang dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan dirinya. Ayah dari 6 orang anak ini mengaku hanya berteman dengan nama-nama yang belakangan disangkut pautkan dengan kisruh rumah tangganya. Persepsi orang ketika saya dekat sama perempuan lain itu udah selalu aja. Saya juga nggak tahu apa cowok-cowok yang pada begini sama saya atau gimana gitu ya. Karena menurut saya kalau bicara soal perempuan, saya paling jago. Saya paling jago kalau deketin perempuan. Tapi bukan berarti dekat harus gimana gitu kan. Karena memang saya tahu banyak teman-teman saya SPG itu bukan Riri aja, bukan Charma, ada Dila, Dina, Margaret, semuanya banyak. Makanya di handphone saya juga SPG tahu SPG semua. Tapi bukan berarti perempuan saya enggak, teman yang saya juga tuh pernah jadi waktu sang bakar, pernah berteman sama SPG, dan saya ngerti keluhan mereka itu apa, saya tahu. Saya ngerti, makanya kalau sudah kok cewek cakap-cakap ya iyalah, karena kita dengerin lingkungan mereka dan mereka suka kalau ngobrol sampai mereka suka. Jadi jatuhnya kan kalau saya jelas jadi juga, katanya cemburu itu emosi. Makanya saya bilang enggak lagi, nggak boleh juga kalau yang bukan muhrim curhat gitu ke suami orang, nggak boleh. iya, dua orang nggak boleh. Kadang-kadang begitu justru kalau saya Enggak, suami punya 2 istri ya, kan udah double, istrinya ada 2. Ya udah curhatnya ke Mbak Rohima aja sama Maggie. kan di rumah. Kalau sekarang gimana? Nggak boleh kayak gitu lagi. Ya makanya sekarang pokoknya ini aja saya akan sayang-sayangan sama cowok semua. Biar mama juga nggak cemburu. Jadi menyelesaikan masalah dengan hati yang lapang, menanggalkan keegoisan, serta saling maaf-memaafkan dan mencoba menjadi lebih baik merupakan babak baru bagi rumah tangga Kiwil bersama Rohima dan Maggie Wulandari. Meski sempat terganggu lantaran dikabarkan menjadi orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Kiwil, namun Charma dan Riri Aris, 2 wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Kiwil, menyambut positif bersatunya Kiwil dengan 2 istrinya. Alhamdulillah, kalau udah damai ya syukur. Semoga nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada gosip-gosip yang aneh-aneh. Mas Kiwil, udah dong, 1 aja, 2 aja ya, 2 aja, jangan tambah-tambah lagi, terganggu. Soalnya aku nggak mau kalau misalnya ada beritanya yang ganggu suami orang gitu, jadi kesannya kan nggak enak. Di mata orang juga nanti aku yang jelek gitu, jadi aku alhamdulillah senang banget lah. Jadi mereka kan bisa bersatu lagi, nggak harus berpisah kan. Takutnya kalau mereka berpisah kan karena gara-gara adanya aku takut image orang lah, pendapat orang kayak gimana kan ya. Kenal sama Kiwil waktu di acara kenal sama dia dari situ, deket ya udah, aku sama dia jadi sebagai batas teman aja sih lebih. Ya kalau misalnya Kiwil hubungin aku lagi, ya aku pasti aku udah gak akan nanggepin lagi kan ya. Cukup pengalaman lah buat aku. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku.
Saya dalam sholat selalu berdoa, ya Allah, seandainya kau berikan aku pahala, pada hari ini berikan kepada mereka berdua. Mereka istri-istri yang baik, ibu-ibu yang baik. Kalau kau janjikan aku surga, berikan kepada mereka. Saya nggak pantas mendapatkan surga, ya Allah. Mereka mulia, ya Allah. Saya terima kasih banget sama Pak Kiai yang udah memberikan kita kesempatan untuk bisa curhat sama Pak Kiai. Saya sekarang udah tahu maunya Becky gimana, maunya Emma gimana. Adapun saya serahkan semua sama Allah. Kalau saya dulu laki-laki agak sempurna, saya cuma pengen belajar memahami apa sih kemauan istri. Memang saya masih kurang, sangat-sangat kurang. Tapi mulai dari sekarang saya berusaha berikan lagi berikan sama mereka. Mudah-mudahan mereka menerima kekurangan saya. Karena kalau mereka menerima kekurangan saya, insya Allah akan memberikan kelebihan buat mereka juga. Itu aja sih. Untuk saya juga minta maaf juga ya sama Ustaz, sudah terlalu banyak merepotkan Ustaz untuk bisa mencurahkan semua isi hati saya sama Ustaz. Dan buat suami saya juga, mudah-mudahan kedepannya jadi suami yang super hebat untuk kedua istrinya dan untuk ke-6 anak. Amin ya Allah. Mudah-mudahan menjadi imam yang paling hebat dan bisa dicontoh sama semua orang. Amin ya Allah. Oke. Banyak pertengkaran yang telah mereka lewati untuk sampai pada momentum penuh keharuan seperti ini. Sebelum permasalahan semakin runyam, Kiwil mengakui bahwa dirinya sempat menghindar dan... Ya kalau deketin perempuan, nah ini kan berarti dekat harus gimana gitu kan. Karena memang saya tahu banyak teman-teman saya SPG bukan Diri aja, bukan Dharma, ada Dila, Dina, Margaret, semuanya banyak. Makanya di handphone saya juga mereka tahu SPG semua. Tapi bukan berarti perempuan saya enggak, teman yang saya juga tuh pernah jadi waktu Sangbata, pernah berteman sama SPG dan saya ngerti keluhan mereka apa saya tahu. Ya, saya ngerti, makanya kalau sudah kok cewek cakap-cakap ya iyalah, karena kita dengerin omongan mereka dan mereka suka kalau ngobrol sampai mereka suka. Jadi jatuhnya kan kalau saya jelas jadi juga, jatuhnya cemburu itu emosi. Makanya saya bilang enggak lagi, nggak boleh juga kalau yang bukan murim curhat gitu ke suami orang, nggak boleh. iya, dua orang nggak boleh. Kadang-kadang begitu justru kalau saya Suami punya 2 istri ya, kan udah double, istrinya ada 2. Ya udah curhatnya ke Mbak Rohima aja sama jadi Maggie. pulang di rumah. Kalau sekarang gimana? Nggak boleh kayak gitu lagi. Ya makanya sekarang pokoknya ini aja saya akan sayang-sayangan sama cowok semua. Biar mama juga mati dulu. Jadi menyelesaikan masalah dengan hati yang lapang, menanggalkan keegoisan, serta saling maaf-memaafkan dan mencoba menjadi lebih baik merupakan babak baru bagi rumah tangga Kiwil bersama Rohima dan Maggie Wulandari. Meski sempat terganggu lantaran dikabarkan menjadi orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Kiwil, namun Charma dan Riri Aris, 2 wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Kiwil, menyambut positif bersatunya Kiwil dengan 2 istrinya. Alhamdulillah. Kalau udah damai ya syukur. Semoga nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada gosip-gosip yang aneh-aneh. Masih ingin saya merasakan ini adalah awal yang baru. Semoga kedepannya sampai saya kembali ke ilahi. Dan Mbak Rohima bisa baik. Dan saya bisa menjadi adik buat dia. Yang bukan cuma di mulut saja. Dan saya bisa bahagia. Semuanya. Karena apa yang saya miliki sungguh saya miliki semuanya adalah milik kita bertiga. Hidup saya mati saya serahkan kepada Allah. Apabila saya kembali kerja, jadi lagi lebih dulu berarti saya titipkan anak-anak saya kepada Mbak Rohima dan segala apa yang saya miliki menjadi milik kita bertiga, bukan milik saya sendiri. Dan mungkin semua ini terjadi karena kesibukan saya dan keegoisan saya. Dan jarangnya kita berkumpul. Insya Allah dengan semua ini ada hikmahnya. Dan kita benar-benar bisa menjadi contoh yang baik untuk semua orang yang berpoligami. amin Allah. Kalau bisa sih mau udah hidayah buat saya ya. Ini titipan Allah. Dan saya mau menjanji kepada semua orang. Saya bilang sama semua orang bahwa saya adalah orang yang pandangan
bercerai. Makanya kalau melihat mereka tuh ribut, berantem, saya sedih sendiri dalam arti kata kenapa saya nggak bisa menjaga mereka. Beban saya berat. Saya bilang sama mereka, Ma, Bu. Kedua istrinya untuk mencari solusi terbaik. Namun hal tersebut justru membuat permasalahan semakin bertumpuk-tumpuk. Namun setelah 2 minggu menjalani mediasi secara terpisah, Kiwil sebagai seorang suami akhirnya menyadari di mana letak kesalahannya hingga tak mampu mengayomi kedua istrinya. Alhamdulillah saya bisa ngerti. Pakai bilang, Wil, alhamdulillah Maggie sekarang udah begini, sama sekarang begini, terus gimana Pak Kiai? Ya udah besok kita lakukan. Sampai sekarang ini seperti ini, alhamdulillah kita semua sudah Maggie lapang, Emma lapang, saya juga lapang. Mudah-mudahan keluarga saya juga tidak ada masalah lagi. Dan saya juga mungkin harus banyak jaga mulut saya, jaga sikap saya, supaya nggak menyakiti mereka lagi, supaya nggak sampai menyinggung perasaan mereka lagi. Ya saya lebih banyak berusaha untuk ya berhati-hatilah dan selalu banyak memberikan perhatian kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan itu mereka harus kasih penjelasan gitu, supaya mereka nggak salah paham lagi. Itu aja sih. Tak hanya persoalan pelik hubungan antara istri pertama dan kedua yang sempat mengancam keretakan rumah tangga mereka, tetapi juga kabar kedekatan Kiwil dengan wanita bernama Charma dan juga Riri Aris sempat bungkam tentang sosok wanita-wanita yang dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan dirinya. Ayah dari 6 orang anak ini mengaku hanya berteman dengan nama-nama yang belakangan disangkut pautkan dengan kisruh rumah tangganya. Persepsi orang ketika saya dekat sama perempuan lain itu udah selalu aja. Saya juga nggak tahu apa cowok yang pada begini sama saya atau gimana gitu ya. Karena menurut saya kalau bicara soal perempuan, saya paling jago. Saya paling Setumpuk permasalahan rumah tangga sedang dihadapi oleh Kiwil dan kedua istrinya Rohima dan Maggie Wulandari. Setelah sebelumnya Rohima dan Maggie Wulandari mengakui adanya ketidakharmonisan di antara mereka, kini keduanya menjalani mediasi. Lantas seperti apakah momen haru yang terjadi ketika keduanya menghapus air mata di wajah sang suami? Simak liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi on the Weekend. Aku juga minta maaf ya, yang sebesar-besarnya tadi kan sudah diketahui sama Mbak Rohima, dan saya berharap semua ada hikmahnya, dan saya merasakan ini adalah awal yang baru. Semoga kedepannya sampai saya kembali ke ilahi dan Mbak Rohima bisa baik. Ada cobaan yang seakan menguji keutuhan sebuah baligai rumah tangga, termasuk rumah tangga komedian Kiwil yang dibangun bersama Rohima dan Maggie Wulandari. Jika beberapa minggu belakangan rumah tangga mereka diselimuti kabar tak sedap, baik rencana gugatan cerai Maggie Wulandari hingga kabar kedekatan Kiwil dengan beberapa wanita serta ketidakharmonisan hubungan Rohima dengan Maggie, maka kemarin setumpuk permasalahan seolah luruh. Hal tersebut terjadi lantaran ketiganya menjalani mediasi dengan duduk bersama untuk mengakhiri kisruh rumah tangga mereka. Tak ada lagi amarah atau keegoisan di antara mereka. Suasana bahkan sempat haru biru lantaran Kiwil, Rohima dan Maggie saling menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf. Aku juga minta maaf ya, yang sebesar-besarnya tadi kan sudah diketahui sama Mbak Rohima, dan saya berharap semua ada hikmahnya. Dan